Yo, assalamualaikum. Salam pemrograman. Nama saya Iwan Aldiansyah. Kita akan membuat program dengan assemblernya NASM assembly 64 bit. Mulai sekarang saya akan fokus di assembly 64 bit ya. Karena yang sekarang ini sudah zamannya 64 bit. Jadi kalau kita bahas yang 16 bit dan 32 bit itu sebenarnya sudah usang, sudah semestinya tidak kita lagi bahas lagi. Cuma kemarin kenapa saya sajikan juga yang 16 bit dan 32 bit itu untuk memperkaya wawasan kalian tentang assembly, dan saya ingin mengenalkan beberapa assembler ya, bukan cuma NASM. Sebenarnya assembler tuh banyak banget. Ada MASM, macro assembler, terus ada flat assembler ini FASM, terus ada gas, terus ada NASM sendiri, terus ada YASM, terus ada apa lagi tuh ya, ada JW ASM apa kan masalah, terus banyak lah pokoknya. Nanti kita fokuskan aja di satu assembler ya, yaitu NASM. Nah, kalau nggak salah kepanjangannya itu net wide assembler ya, buat jadi lebih prefer ke Linux sebenarnya. ELF. Kita buka dulu satu terminal. Ini saya pakainya bukan kali Linux ini sebenarnya. Ini WSL itu Windows Subsystem for Linux. Jadi ini terminal emulator aja ya, bukan terminal beneran. Tapi cuma untuk ini aja, saya cuma untuk bikin konten itu kan, jadi lebih menarik kalau kita bikinnya pakai langsung di desktop environmentnya si kali sendiri gitu, seolah-olah kita beneran lagi di Linux gitu kan. Padahal ini bukan Linux, ini Windows. Saya pengen kasih lihat ini saya. Nah, ini saya Windows 10. Di sini saya pakai WSL. Jadi dia cuma di subsistemnya aja. Ini bukan OS sama sekali, bukan. Subsistem itu kayak sistem yang di bawahnya OS gitu. Jadi OS bayangan katakanlah gitu. Beda kalau kita bikin VM, mungkin VM itu udah langsung itu ya, Linuxnya sendiri, atau di langsung dual boot ya. Dual boot itu udah pasti OS-nya langsung, itu OS Linux langsung. Oke, kita buat program langsung pakai nano editor. Kembali ke nano 64 bit ya, kita buat pakai nama 64 semua. 64 hello. Oke. Mari kita buat program pertama kita di assembly 64 bit hello world ya. Hello world-nya saya nggak mau pakai hello world. Kenapa saya nggak pakai hello world? Bosen kayaknya pakai hello world. Katanya wajib gitu ya, pemrograman dasar itu pakai hello world. Cuma ini hello world juga, cuma saya ganti aja pesannya jadi nama nickname saya sendiri. Oke. Global seperti biasa, global start, terus section. Nanti kalian akan hafal sendiri bentuknya. Section ini kalau kemarin kita pakainya di atas mulu ya, data tuh. Sekarang kita pakainya teks yang di atas, yang di bawah data.
Oke, itu boleh dilakukan. Oke, kita bikin ininya star move RAX 1, move RDI 1, move RSI itu pesan. Nanti kita buat di data, kita buat dulu di section datanya biar nggak lupa. Section saya jadi terpengaruh sama bentuk ini apa, ini ATNT atau gas assembler ya, bentuk formatnya gas assembler ini pakai titik section. Kalau di NASM nggak pakai titik data. Oke, datanya kita buat di sini. Jadi pesan ya, pesan db, pesannya apa, double base. Kalian bisa ganti sendiri namanya di sini, nama kalian bebas ya. Kalian mau pakai nama sendiri atau hello world sendiri, atau lebih suka hello world ya silakan aja. Kemudian seperti biasa saya nggak mau menghitung panjangnya, males saya ngitungnya, ekivalennya lupa. Mumpung ingat ekivalen tadi ini offset sekarang, dolar ini offset sekarang dikurangi offset dari pesan. Oke, kemudian kita kembali ke segmennya dari kode ya, yang belum itu panjangnya KDR DX panjang, kemudian Cisco. Oke, kita terlihat nih kalau di assembly 16 bit pakai interrupt 21 untuk manggil OS. Kalau untuk yang assembly 32 bit pakai interrupt 80 itu untuk manggil OS juga. Kemudian untuk yang assembly 64 bit untuk manggil OS nya di syscall. Jadi syscall ini apa nih, semua yang saya blok ini adalah input bagi si syscall nih. Jadi syscall inputnya ini yang 4 baris ini, syscall yang 4 baris ini. Setelah dia punya input, kemudian operating system menjalankan apa yang kita suruh, kemudian dia juga mengeluarkan outputnya berupa apa. Kalau di sini karena servisnya kita minta buat nulis ke layar, maka dia akan menulis ke layar, itu outputnya. Kemudian kalau misalnya kita kepengennya bukan itu, kita pengennya menulis ke file, nah maka output dari OS nya itu setelah syscall ini itu ya menulis pesan. Atau misalnya kalau kita di sini minta input kosong ya, sini RI kosong, nah maka output dari syscall itu ya menunggu pesan input dari user. Nah gitulah kira-kira itu syscall. Kemudian exitnya terakhir kita buat exitnya move RAX 60 ini sama dengan 3C. Kita bikin kolom komentar. Kolom komentar itu dimulai dengan titik koma. Titik koma ini setelah titik koma merupakan komentar yang tidak akan diproses oleh assembler. Jadi dia tidak akan dijadikan kode program di dalam file executable-nya nanti. Sini kita ketik aja apapun yang kita ketik, nggak jadi masalah. Jadi kita ketik 60 itu sama dengan 3CH. Ini keterangan 60 desimal itu sama dengan 3C. Kemudian exit. Kita buatkan ininya apa, ini untuk pesan kesalahan. Jadi kalau misalnya di sini RDI nya 0, kalau SOR RDI instruksi untuk manipulasi bit yang
registernya sama, maka register itu akan menjadi 0. Nah, di sini RDI-nya akan jadi 0. Kenapa dibikin 0? Supaya exit-nya itu merupakan exit normal exit gitu. Kalau misal ini bisa juga kita buat RDI-nya 1. Kalau misalnya kita bikin program, terus programnya membuka file, ternyata nama file yang kita mau buka itu nggak ada. Nah, maka setelah kita tahu nama filenya nggak ada, kita buat di sininya RDI-nya 1. Nah, untuk menyatakan ada kesalahan gitu, keluar dengan kesalahan. Karena kita ini pengen keluarnya tanpa ada kesalahan, maka RDI-nya dibuat 0. Demikian, kita simpan, kemudian kita compile dengan NASM. Formatnya apa? Formatnya ELF x32, dijadikan objek filenya namanya 64, bukan ini. Ini kita udah bikin 64 bit. 64 objek filenya namanya berarti 64 hello dot object. Nama scriptnya tadi 64 hello dot ism. Oke, kalau misalnya tidak terjadi apa-apa, itu artinya file source code kita sudah berhasil dibuat objek file. Nah, objek file ini kita lihat ya. Objek file ini 64 hello.o. Nah, ini objek file ini yang sudah berhasil kita buat. Itu belum bisa kita jalankan. Kita harus linking dengan linker. Linkernya pakai LD. Kita lihat versinya. Nah, lihat. Di sini LD GNU LD versinya 2.35.1. Oke, kita link dengan linkernya. Formatnya ELF x32 ya. F32 gitu ya. 32 lagi. Saya selalu ingat 32 bit mulu. X86 64. Oke. Sini kita mau kasih nama executable-nya nanti hello aja. 64 hello. Biar membedakan yang dengan 32 bit. Bebas ini namanya, sebenarnya terserah kita ya, kita maunya apa. Cuma saya di sini akan saya arsipkan, jadi saya harus buat nama yang berbeda untuk masing-masing format filenya. 64 hello.o objek filenya. Sudah kita link, tidak ada kesalahan, maka sudah bisa kita jalankan. Kita lihat dulu filenya apa, sudah ada atau belum. 64 hello. Nah, sudah ada dan warnanya hijau, berarti sudah bisa dijalankan. Ketik 64 hello. Nah, programnya sudah berhasil mengeluarkan kata the fox appears dan tanpa ada kesalahan apapun. Artinya program berjalan dengan lancar. Demikian tutorial kali ini. Apalagi ya, tentang GDB. Sekarang kita mungkin di video yang akan datang aja kita buat untuk yang GDB itu debuggernya untuk mendeteksi kesalahan apa yang sudah kita buat. Kadang-kadang kita sudah berhasil compile, begitu kita jalankan ternyata ada kesalahan, ada segmentation error misalnya ya. Segfault, biasanya segmentationnya gitu. Segfault itu artinya kesalahan segmentasi, yaitu segmentasi error. Demikian, assalamualaikum, salam pemrograman.